ribet sih Pak, tapi ya harus. Super driver service, Bapak pernah dengar kata service nggak Pak? Service. Service itu service doang, motor. Artinya apa service? Service. Menurut Bapak service apa? Perbaikan, oke, perbaikan, pelayanan itu sama, service jatuhnya. Nah, di sini juga ada namanya super driver service, itu standar pengemudi buat driver below. Ya. Gak usah diikuti. Jadi di sini tuh ada namanya standar pengemudi khusus, bukan khusus, standar pengemudinya masuk below itu punya standarnya Pak. Beda mungkin nama dikatakan, Bapak yang penting bisa bawa mobil. Dari awalnya udah standarnya B1 minimal udah setahun gitu kan. Jadi ketika Bapak sudah ada standar pengemudinya. Ini ada nama kata super Pak. Tahu super Pak? Rokok. Artinya super apa? Tahu. Super nggak tahu. Super. Terus? Oke. Biar cepet aja nih. Kata Bapak super. Super tuh Pak bisa baik ya. Terbaik dari yang terbaik. Terhebat dari yang terhebat itu masuk super. Benar nggak Pak? Benar ya. Terkuat dari yang terkuat itu super. Para pekerja di sini dari kata super itu ada 50 Pak. 50 ini nanti masuk Pak masing-masingnya ke KPI Pak. KPI adalah tim performa Bapak. Ketika Bapak ada di sini tuh nanti tuh per bulan itu ada kategori super, driver standar, sama driver ya memang replace itu jangan sampai Bapak masuk ke driver replace. Jadi ketika Bapak masuk ke super, bintangnya 5. Apa yang dikejar untuk supaya Bapak dapat super? SUPER. S itu buat singkatannya. S sigap, cepat tanggap itu udah masuk. Udah Pak. Cepat tanggap, cekatan, proaktif serta berorientasi pada target yang telah ditentukan. Mengerti nggak Pak? Ya. Apa? Mengerti. Oke. Jadi sigap itu memang menurut Bapak cepat tanggap nih. Nah, satu, ketika Bapak disuruh kirim kemana ya harus gitu. Dapat punya pikiran di sini. Kalau saya berkoordinasi bukan ke absen Pak. Absen itu Bapak harus masuk jam 5 nih. Jam 5 dari sini. Terus 3. Ya. Kalau absennya sudah bagus, Bapak udah masuk kategorinya. Bukan belum super, tapi S-nya udah dapat, sudah tercapai. Absennya bagus nih, izin-izinnya nggak ada, absennya bagus. Nah, keduanya unik, menjalankan tugas secara spesial dan mengambil dimensi serta berhasil pada keselamatan. Menurut Bapak ini tujuannya kemana? Keselamatan Bapak sendiri. Oke. Ini yang dikejar adalah zero insiden. Zero insiden adalah tidak ada insiden sama sekali. Caranya gimana? Ada nanti masuk ke driver juga ada di sini namanya defensive. Karena di sini ada juga materi namanya defensive driving. Ya. Jadi gini, kalau Bapak dalam ibaratnya hitungannya jangan dulu dalam sebulan Bapak nggak ada insiden. Amit lah. Dalam sebulan itu Bapak kerja normal. Dua kategori udah sampai 3-nya udah, uniknya udah. Oke. Nah, ketiga, produktivitas dan etos kerja tinggi serta berorientasi pada kualitas hasil. Nah, jadi ini nih produktif, yaitu yang tadi kata pernah nolak nih mau kemana-mana kiriman juga. Yang penting customer puas, nggak ada BTA, nggak ada apa, pengiriman normal, lancar sampai closing tip, masalah produktif Bapak. Ya. Dikasihnya per hari 2 hari itu maksimal nih. Bapak kejar 2 harinya. Ketika Bapak naik 3 hari ya itu mau bonus. Bapak bisa nolak lebih, nggak bisa nolak ketika memang kondisinya lagi korek, ada yang kemudian 3 hari gitu. Tapi Bapak gimana saya cuma 1 hari ini? Ya lihat situasi juga. Kalau di sini memang ya closing jam 2 udah closing di sini ketika Bapak kiriman memang tidak punya perintah kemudian Bapak kebagian 1 rit. Ini udah dapat di segi kilometer. Oke, untuk produktif ini mungkin nggak di sini? Berarti paham ya? Oke, berarti 3 kategori udah masuk nih, dapat literasinya bagus. Karena nanti juga ketahuan di achievement per bulan dari Bapak dari berapa. Ya.
Terus E-nya, ketika senyum, sapa, salam, ramah tamah, sopan santun dan menjunjung tinggi integritas serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Ini senyum, sapa yang di jalan 3S yang senyum, sapa, salam. Ini berlaku bukan buat orang di Cijoga, bukan buat anak pokok juga. Harus wajibnya termasuk attitude buat rekan-rekan kita sendiri, ya, bukan tim. Karena kerja di sini tuh bukan kerja sendiri, Pak. Ini tuh kerja tim. Jadi etikanya dijaga, attitude-nya juga dijaga. Kalau ada masalah segera lapor. Ini attitude apa ya? Kelimanya R, rapi. Ini udah biasa lah 5R. Kasih rapi, rawat, kan? Rajin itu mah udah biasa kali. Ini mah dasarnya aja ya. 5R ini, R di rapi ini apa yang dikerja? Grooming, Pak. Bapak punya standarnya baju nanti merah, hitam, sepatu, celana hitam, ID card ada. Itu udah masuk grooming. Ketika bapak ada preman dari toko, sopir dengan ini nih nggak pakai baju seragam, pasti ada komplainan. Terus di sini juga jangan saya nggak ada. Banyak yang merhatiin nanti ada apa, groomingnya dijaga, ya. Nah, maksudnya ini ada standarnya merah, ya, baju merah dan hitam kayak ya. Ketika bapak udah capai kelima ini, oke, pasti nantinya dikitain super ya. Ada pada sebenarnya sama itu karena di ini ada soalnya ya ada apa yang di cuma 2 cuma 1 apa Pak ada keuntungan dari kalau saya nggak jadi ya kan karena yang 800 reward itu memang Bapak ada persaingan Pak. Di sisi itu ada lagi penilaian terkait seperti ini, nanti ada reward per bulan itu ada reward dari sentra. Nah, karena Bapak atas nama kandidat tapi karyawan sentra. Ya, itu nanti ada reward dari celana itu ada 3 orang sebulan. Oke, sampai itu paham nggak? Untuk standarnya. Mungkin ya pengetahuan pengiriman udah tahu, kalau sebagainya kan udah tahu. Ini standarnya aja Bapak, minimal Bapak tahu ya 5R ini. Mungkin takutnya ada yang nanya selain saya, mungkin Pak Renaldi ketika di jalan, mungkin Pak Budi lagi di jalan, Pak apa standarnya film? Standar film ya Bapak harus tahu, minimal tahu yang 5 ini. Bapak harus apa? Harus minimal saya mau tahu maknanya, bukan harus apa, tahu maknanya. Oke, ini baru dasarnya. Maka nah ini kan sudah jalan nanti Bapak tinggal berkabar ya. Yang lebih penting bukan ini penting, tapi yang lebih penting ini ini yang lebih penting. Materi kedua kan seperti Pak, ini yang harus benar-benar saya iniin ke semua driver. Enggak? Ya. Bapak tadi bawa mobil, adek 955. 95. Berapa kan bawa mobil dari awal ke sini? Dari sini, dari Bapak gabung dari training, berapa kali bawa mobil? 2. Di depan sopir ada steering nanti yang ada nggak? Ada stiker yakin? Ini Pak Komar, itu ada berapa yang ada brandingnya? Sampingan Godin? Ada kan? Di grup, coba di grup. Di grup banyak. Ada berapa? Nanti kita bahas di akhir. Oke. Ini adalah safety driving Pak. Safety driving adalah keselamatan mengemudi. Ini yang harus benar-benar Bapak jalankan seharinya, Bapak maknai harian dan harus benar-benar paham terkait safety driving. Safety apa? Itu Iya, ada berapa? Keselamatan. Nah, safety driving adalah keselamatan mengemudi. Ya, jadi ini contoh-contoh potensi kecelakaan. Bapak berapa tahun bawa mobil? Bapak pernah ngalamin nggak kondisi kayak gini? Pernah ngalamin? Ini apa? Bukan dadakan berkerok. Terus ini
apa sekarang? kanan kiri. Ini yang banyak lagi viral Pak, sen kanan sen kiri ini ibu-ibu yang suka kita ini nyalahinnya emak-emak, padahal kemarin saya kejadian pakai kafe ya saya ini tidak ada. Ini jalan persimpangan. Nah, ini overload, blind spot, dan dimensi. Ini mas kategori ini ya ini yang asap keluarga berapa kira-kira penguasa jalanan. Ya kita bahas satu-satu. Nah, ini yang harus bapak paham itu ini Pak. Karena ini ketika bapak udah paham di sini, insya Allah dari awal sampai akhir bapak selamat. Karena seksi berawal dari rumah sampai ke pulang ke rumah. Ya, oke. Satu, 5 langkah defensive driving. 5 langkah itu berarti ada langkah nih. Saya kerjakan per harinya, bukan kerjakan bapak maknanya per hari. Satu, pahami dinamika kendaraan. Apa sih yang dimaksud dengan pahami dinamika kendaraan? Apa menurut bapak? Saya perjelas, pahami dinamika kendaraan. Ketika bapak pagi-pagi ke baru muda lah, ada program balap. Kemarin waktu tes kan ditanya gimana cara buka kabin, cara ngetes, cara cek oli kan itu kan sama. Hari ini pahami dinamika. Apa sih Pak yang mesti pahami? Bapak tadinya wimpok panjang. Sekarang mobilnya kecil, apa perlu Pak saya memahami kendaraan? Pak perlu Pak, karena manuvernya beda, yang pendek sama yang panjang. Nah, satu, dimensinya nih segini mobil ini mah, berarti nanti manuvernya beda nih. Nanti itu kedua, Bapak memahami kok, ini mah remnya gini, barangkali remnya mobil rumah ada di kiri, oh nggak ada di sini, sakarnya di sini. Oh ini, Bapak memahami dulu sebelum berangkat, termasuk ya balap itu. Balap buat apa ya? Buat supaya nggak terjadi apa di dalam. Jangan sampai bapak keluar isi tanpa ngecek juga kendaraannya. Tahu-tahunya olehnya nggak ada. Tahu-tahu nggak sebutnya nggak ada. Jadi cek balok dulu. Kan tahu kan balok, bodi, air, listrik, oli, dan kertas kelengkapan karet. Ya kertas kelengkapan bahan. Ya itu dicek tiap pagi. Hanya dari CCTV. Ketika bapak sekarang baru nih. Bapak menggunakan mobil yang baru, ketika bapak udah cek kalau dilakukan ada penyok, saya takut disalahin, foto, report ke dispatch atau ke saya atau ke Pak Puji, saya pakai adik ini, tadi pas mau naik, kondisinya kayak ini, gitu, bapak lapor, ya. Jadi setelah paham dan ini paham, kalau udah paham dinamika kendaraan. Rencanakan perjalanan bapak dapat faktur. Oh perjalanan saya ke sini. Kemarin saya sempat bilang terkait rute saya ke sini. Saya harus cari tahu rute ini tuh ada apa, tingkat bahayanya apa, atau kendalanya apa kalau saya kiriman rute ini. Jadi itu sebelum bapak harus merencanakan. Oh saya kiriman ke Wanayasa. Dan nanya ke sopir, Pak, kalau kiriman ke Wanayasa toko ini ada pilihan apa? Jangan kira-kira apa yang akan menjadi kendala. Oh awas, di sini tuh banyak anak sekolah. Awas di sini tuh banyak karyawan pabrik yang keluar dari sini. Nah dari sini tuh udah direncanakan ketika bapak nanti daerah. Oh di sini. Jadi kita fokus duluan. Oke, yang kedua jaga jarak aman ya Pak. Jaga jarak aman ini hampir 40-50% kejadian insiden itu terjadi karena tingkat jaga jarak aman. Ya ketika kita itu jaga aman itu yang paling. Jaga jarak itu biasanya berapa meter? Biasa 70 kalau hari ini bagusnya 70 meter. 70 meter hitungannya meter ya Pak. Kita jadi perjelas dulu nih. Jaga jarak aman itu ada 3 zona yang harus dilakukan. Zona melihat, zona analisa, zona reaksi. Yang sering terjadi itu, nih Pak, kenapa sampai tabrak belakang itu kamu melakukan zona analisa. Ini aja, jaga jaraknya pendek. Dia melihat doang, langsung reaksi doang. Nggak tahu kan yang di depan itu mau kanan
kanan atau kiri, karena nggak jarak-jarak, nggak ada uang, nggak ada waktu buat analisa. Sekarang oke, Bapak jarak-jarak, jaga jarak lo bagus gitu. Hitungannya 120 detik, berarti 2 menit untuk bawa kendaraan itu supaya jauh Pak. Bapak udah melihat oh itu di depan. Tapi karena Bapak udah memasuki zona melihatnya, mobil depan. Bapak ada analisanya, karena masih jauh. Nanti kalau mobil itu belok ke kanan, saya harus gimana? Mendadak, udah. Karena melihat karena Bapak jaga jarak. Tapi kalau nggak jaga jarak, itu satu. Kalau Bapak mengikuti, melihatnya udah. Nanti kalau karena saya, ketika ada, dia memang ada, Bapak reaksinya udah. Tadi udah dipikirin. Itu dengan jarak yang benar-benar. Sekarang Pak kalau kita jaga jarak bisa nggak terjadi? Bisa. Karena apa? Mengharapkan zona analisanya. Ini ceritanya. Bapak udah melihat mobil itu, oh jauh. Gak lama kemudian Bapak main HP. Balas WA berapa menit? Salah hitungan. Nah, udah melihat mobil Bapak main HP. Balas WA mobil udah di depan. Itu mengharapkan zona analisa. Karena Bapak melihat langsung reaksi. Itu ya bayangin lah ngelihat spion aja hitungannya detik itu yang harus dijaga juga. Ini 40 meter juga aman, tapi bukan berarti aman sih, untuk jaraknya aman, tapi untuk zonanya Bapak itu apakah dianalisa, apakah dilihat tidak. Oke, sampai jaga jarak aman, tahu nggak? Kenapa? Ya, ini awasi kondisi kita yang tadi, awasi kondisi kita takutnya ada di tikungan, makanya harus direncanakan perjalanan sebelum berangkat. Apalagi Bapak oke, Bapak udah pernah ke situ, tapi Bapak nggak tahu apa daerah sini itu rawannya apa. Bapak harus bertanya, komunikasi dengan driver senior. Jadi mudah mengawasi kondisi sekitar ini Pak. Nah, ketika awasi kondisi sekitar ini, rata-rata ya Bapak nggak tahu. Kalau nggak ada merencanakan itu, posisinya Bapak juga bisa terjebak. Sudah tahu di sono itu ada coran, Bapak lewat sini, gitu. Oh, di sini itu bahaya. Kemudian harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa ini maksudnya awasi kondisi kita ditambah overspeednya Pak. Di sini ada batas maksimal overspeed. MI-nya sebenarnya 65 km itu di jalan tol, MI-nya. Tapi kita punya batasan untuk ketika Bapak terdeteksi untuk overspeed itu di 80 km per jam. Aslinya MI-nya ketika Bapak ada di jalur provinsi itu 55%, jalur tol itu 65%, tapi untuk jalur perkampungan itu 30 km per jam. Sekarang punya batasannya di ketika Bapak 80 km per jam, Bapak terkena overspeed. Gimana Pak caranya? Apa batasnya 80 km per jam? 80 km per jam? Jangan. Oke, Bapak 80 km per jam di mana? Oh, boleh. Nanti ada verifikasi di sini. Kan batasnya 80 km per jam, ya, bukan berarti nanti di Bapak di jalan perkampungan aja 80 km per jam, bukan mengindahkan ada MI-nya yang harus 30 km per jam, harus 55 km per jam, harus 65 km per jam. Tapi dengan sekarang yang terdeteksi 80 km per jam, bukan berarti ya itu Bapak di jalan provinsi 80 km per jam. Jangan, gak usah cepat-cepat Pak, yang penting selamat. Ya. Blind spot tahu Pak? Blind spot tahu apa? Titik buta bagi seorang sopir. Kalau blind spot itu ketika jalan akan berhenti Pak. Jalan Berhenti juga, oke ya. Jadi berjalan kalau berhenti, oke berhenti nanti. Nah ini Pak, hindari dikasih dan paham marka. Dikasih itu. Kalau nggak masa pengemudi kalau itu nggak kembang makan dan minum ngobrol. Nyetel musik juga kencang-kencang, hati-hati Pak. Terus Bapak nyetel musik ketika kondisi Bapak lagi galau, nyetel musik galau terus mengemudi bahaya. Fokus. Terus main HP di mobil, awas. Ketika ada dispatch Pak Puji, saya atau pada apa siapa nelfon Bapak ketika Bapak berkendara, abaikan. Tapi bukan berarti Bapak
mengabaikan sampai entar mengabaikan. Bapak nanti ketika berhenti berkabar, Pak maaf saya tadi lagi bawa mobil, kenapa ada komplikasi ya. Yang saya khawatirkan ini, ketika Bapak nanti berkendara bawa mobil main HP, takutnya yang miss call malaikat. Mending kalau di miss call pacar, kalau di miss callnya malaikat gimana? Itu ya, jadi hati-hati, ingat keluarga di rumah, jangan sampai ya kemarin itu Bapak bikin surat jaminan, karena pastinya ketika ada sesuatu yang menjamin siapa, kan gitu ya. Supaya apalagi sekarang Bapak ibu kan lagi di luar, di sini ada adik siapa lagi, ya, jadi intinya kerja mah sesuai SOP apa yang diberitakan kalau dijalankan. Terkait kalau penghasilan mah ya awal mah Bapak nggak bakal ini, tapi nanti ketika Bapak sudah berjalan sebulan 2 bulan Bapak bisa membandingin dengan perusahaan. Banyak Pak yang dari perusahaan. Ya, jangan, saya nggak bakal tertutup. Bapak kalau ada masalah kita silakan saya. Sampai situ ada pertanyaan lagi. Apa? Kalau masalah keterlambatan kan saya kan masih baru belum hafal. Keterlambatan ya. Misalkan pengiriman sono nih, misalkan Bapak udah tahu ini dan perkiraan kemarin pas udah jam berapa nih. Oh, TD, itu konten dari tadinya. Sebenarnya gini Pak, bukan buat Bapak aja nih ya. Jadi banyak sopir-sopir yang lama juga OTD-nya dapat kena ya ambil dari tadinya. Tapi ya sebenarnya gini, makanya di awal saya tanya, Bapak tahu nggak Subang, Bapak tahu nggak Purwakarta? Ya itu buat Bapak. Tadi diarahin ya sebelum berangkat merencanakan itu salah satunya itu. Ketika Bapak sudah tahu patokannya sebelum berangkat, calon Bapak kami. Kecuali memang basic bawa mobilnya, pas tesnya asal-asalan nih, asal bisa bawa mobil ya itu yang akan melambat. Itu intinya banyak Pak yang nggak tahu sama sekali. Bapak masih mending orang Karawang jatuhnya. Banyak Pak yang orang luar dia nggak tahu sama sekali tapi bisa cepat. Intinya ya sering bertanya, sering komunikasi. Kalau ada kenapa ada program railing harus dengan orang itu supaya Bapak nanti ketika ada masalah di lapangan Bapak sendiri, Bapak telepon orang itu. Pak kalau ke sini kemana? Kalau tahu malu ke saya, kalau Bapak nanya jalan ke saya nggak bakal kasih tahu karena saya juga nggak tahu pernah ngirim. Bapak nanya ke sopir lagi, kenapa Bapak harus Pak railingnya sama Pak Suhendi? Biar apa? Biar nanti itu Bapak itu terbiasa. Dan biasanya apa? Ketika Bapak bertanya, Mas Wendy, saya kirimannya ke sini kemana? Patokannya mana yang harus saya lakukan di mana? Tuh. Ya, sekali lagi terkait libur. Iya. Oke. Terkait libur gini Pak, di sini 51. 51 itu 5 hari kerja, 1 hari libur. Ada bagiannya masuk itu libur Pak, overtime itu, tapi Bapak jadwal libur Bapak tapi bagian offset itu apakah Bapak narik? Tergantung. Kalau memang ada yang sakit, ada yang izin, ada yang nggak masuk ya Bapak backup cuma 1 rit Pak. Itu di luar gaji kan ada tambahan 60.000 itu insentif. Nah, itu kalau Bapak bukan jadwalnya OC mana? Bakalan disuruh OC, libur ya libur gitu. Terus ada ngalong, ada seminggu sekali itu belum tentu Bapak juga. Ketika Bapak hari ini OC, besoknya nggak mungkin ngalong. Ngalong itu ya berangkat jam 2 pagi, kita berangkat dari sini, pulangnya. Kalau lagi enak di sininya, kalau lagi bagus jam 11, jam 12 udah pulang ke rumah, itu ngalong. Tapi kalau lagi oleh ya jam 4 baru pulang, jam 2 malam itu bukan tiap hari, itu seminggu sekali. Ada lagi yang jadi berat buat Bapak, mungkin kalau untuk kiriman ya kalau di sini bakal lebih apa, kalau memang Bapaknya sering bertanya tuh bakal lebih tahu tentang gambar. Karena ya apa itu nggak selalu di dalam mesin. Makanya selari-larinya aja yang penting tahu patokan. Makanya yang ditanya tuh patokannya Bapak mengenal di Subang itu apa?
Ini banyak yang belum pernah ngincar ke Jakarta, banyak yang belum pernah ngincar Subang. Kalau ketemu nggak saya lulusin. Intinya bapak udah tahu patokannya ini, ya pasti lulus. Ya di luar bawa mobilnya jelek, mau nggak lulus tetap. Oke, sip. Itu bapak tulis yang tadi saya sampaikan di sini. Semua. Ya, apa yang masuk mulut bapak? Nih, super driver service tadi itu, super driver skillnya boleh non-tag. Hei, ininya gak jelas ini sama saya, jelasin ntar aja tentang stiker itu. Ntar pusing dikasih materi panjang-panjang pusing. Pusing.